Masih sama gue lagi, nggak usah pakai intro-introan karena ini udah makin gelap suasananya, udah makin gelap biar masih dapat lighting lagi. Kita lanjut ke Exuma. Yuk. Ini sebenarnya vlog bersambung nih dalam hari yang sama. Yuk, sini. Nanti di endingnya kita rekap aja nih ya. Yuk, tutup. Nah, ini tadi nemuin yang tadi. Tuh, yang ini udah lemot-lemot semua. Kalau ini mah tuh udah aman. Sana kamu. Kita masuk ke dalam main cage. Jadi, ini kandang yang paling gede. Kenapa kandang ini paling besar sendiri? Ya dikarenakan dengan jumlahnya yang banyak. Gue udah pernah bicara di konten sebelumnya tentang Exuma iguana atau Cyclura viginsi. Mereka tidak memiliki hierarki dalam satu habitat. Tunggu, kayaknya gue mau pindahin dulu. Ada yang bandel. Bukan. Jadi tadi kalau tadi udah ngelihat si Boy, ini ada si Kiwi namanya. Kiwi ini yang paling lemot kecilnya. Kiwi. Nah, ini si Kiwi. Kiwi itu biru banget. Katakan nih biru ini. Oh. Si Kiwi ini biru banget. Tunggu ya. Sebenarnya sih nggak berantem, cuman untuk mengurangi resiko takut yang si Exumanya stres, jadi ini kita pindahin dulu. Ntar ya Kiwi ya. Kiwi itu lemot banget. Mereka tuh hidup sama gua dari hari pertama netes dari telur, belum makan, udah dikirim ke gua. Jadi ya udah bener-bener kayak gini. Tunggu ya. Tunggu, gua keluarin dulu. Sana Kiwi. Oke. Harus ditutup karena mereka bisa manjat. Sebenarnya nggak ada risiko, cuman untuk mengurangi stres level mereka. Tanaman yang dipakai masih sama di sini. Kalau ini kebetulan memang udah ada pohon gedenya, biarin buat mereka nongkrong. Setengah buka, setengah tutup. Seperti biasa, missing system juga masih sama. Daun kelor wajib. Nah, ini sama nih kayak tadi nih. Tuh, botak nih. Tanaman ini habis dimakanin mereka. Nggak apa-apa, ini bagus banget. Murube ini salah satu makanan mereka yang paling bagus. Wah, ntar ya, gua tangkep. Ini adalah perbedaan kalau binatang-binatang itu belum percaya sama kita dibandingkan yang sudah hidup dengan kita berdampingan beberapa tahun, masuk udah nggak ada kabur-kaburan kayak tadi, malah nyamperin. Tapi ketika baru ya seperti ini, gua akan coba tangkap karena ada satu yang kondisi warnanya lagi bagus luar biasa. Sabar. Op. Hah. Tuh. Anehnya, gue sih aneh banget sama viginsi sebenarnya. Di keluarga Cyclura biasanya kalau cuaca lagi kayak begini, mereka tuh nggak punya warna dan cenderung ya jadi hitam aja. Tapi di gue perhatiin mau panas mau dingin, warnanya tetap kayak gini. Tuh, kelihatan nggak nih? Bagus banget kan? Tuh, mereka so far sih gue belum digigit sama mereka, yang mudah-mudahan jangan. Dari 8 ekor kalau nggak salah, ada 8 ekor di sini, ada 1 atau 2 yang agak rusuh. Nah, beberapa juga jinak. Ini yang gue bilang, karakter binatang itu tidak bisa kita labelkan secara merata. Tidak bisa membuat satu judgement. Iguana tuh galak, nggak semuanya. Sama juga ada gitu anjing dan kucing. Anjing tuh, kalau anjing herder misalkan pasti gigit. Enggak, yang baik juga banyak. Kembali lagi dengan karakter dan personality masing-masing seperti manusia. Dia lahir punya temperamen yang beda-beda. Nah, ketika mau dijadiin, tugas kita sebagai selective breeders, bagaimana kita mengkombinasi gen yang baik ini dikombinasi dengan gen yang baik. Kalau yang kira-kira galak, ya kalau bisa jangan dibreed, jangan dibreed. Jadi kita selective breeding membuat yang temperamennya semakin domesticated dan semakin stabil.
Ini dia mau pindah terus. Tuh, ayo kalau mau kemana? Tunggu nih. Ini kita balikin dulu. Jadi karena sebelumnya ini rumah dia. Sejak Exuma datang taruh outdoor, dia kayak kena gusuran mungkin belum dibayar. Jadi minta pertanggungjawaban. Jadi kita pulangin dulu. Sana kamu. Nih Exumanya. Tadi kita udah lihat yang itu. Tuh. Mereka tuh masih tuh. Jadi kayak gitu. Masih kabur-kaburan. Nah, ini anteng. Nah. Tuh. Jadi kalau gimana cara jenakin mereka ya udah begini, sabar aja. Ngabisin waktu di sini, diam sama mereka. Tuh, mereka akan kagetan. Kasih starting from touch. Jadi kita tuh nanti kita lihat ya sampai berapa lama pada akhirnya mereka ini bisa seperti Kiwi, Boy, Rama dan lain-lain. Mereka akan ada argumen satu sama lain, tapi bukan menentukan hierarki, hanya teritori. Ini dua hal yang berbeda. Ketika hanya menentukan sebuah teritori, itu hanya ngasih tahu ini bagian gua, ini lahan gua. Tapi ketika memiliki hierarki, gua adalah alfanya. Dan ketika kita berbicara ada hierarki, berarti ada satu pemimpin. Ya, seperti biasalah negara ada presidennya, di tentara ada jenderalnya. Ketika dalam satu kesatuan negara, presidennya dua, kan susah ya. Siapa yang akan memberikan perintah dan konflik akan terjadi. Ya ampun, dia seperti itu. Biarin ya, biarin. Sini, dia mungkin mau nemenin. Si Kiwi mau nemenin mau masuk vlog ya, nggak apa-apa. Kalau Rhino, mereka punya hierarki. Kok jadi kamu? Kan bagiannya Exuma sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah, dia mau eksis. Kalau di si Exuma, mereka ya nggak punya hierarki. Ya seperti itu. Kadang-kadang tapi konflik terjadi. Mangap-mangapan ini kadang-kadang bukan menunjukkan agresif, tapi itu bagaimana cara berkomunikasi satu dan lain, menentukan ini bagian gue ya, ini lahan gue ya. Nah kamu di pohon aja. Itu tempat dia sebenarnya. Hanya seperti mereka berkomunikasi. Oke, you are close enough to me, lu udah cukup dekat, jangan dekat lagi. Itu yang bikin kita nanti nggak pusing. Seperti di video sebelumnya gue pernah bilang, ketika ini akan mulai breeding, berkembang biak, ya kita nggak pusing. Nah, lihat di bawah nih. Di sini pasir, dan pasirnya ada corannya di sini nih. Di corannya. Ini tadinya lebih masuk lagi ke dalam, bisa digali. Ini akan bisa jadi untuk media mereka bertelur satu hari nanti dari sini. Cuman sih feeling gue nanti bakal kalau one day mereka udah breeding, tetap gue tidak akan membiarkan diinkubasi secara natural. Karena apa? Chances of survivingnya jauh lebih kecil. Mendingan gue ambil keluar telurnya, kita inkubasi sendiri. Nah, satu lagi, lampu juga sama di sini. Lampu juga sama, kita pakai kalau nggak salah ini Super Sun juga. Seperti biasa ada gradua dari sini ke sini. Kalau udah malam-malam kayak gini, sore udah mau tidur walaupun ada lampu, mereka akan cenderung ngumpul ke sini. Kenapa? Karena lebih hangat. Makanan pun sama. Nah. Ada labu, wortel, daun, sayur, semuanya kita jadikan satu. Ini salad mereka lah. Sama juga tanpa ada pemberian supplementary apapun sama sekali. Semuanya 100% natural. Hanya makan daun-daunan, kalau ada buahnya ya dia makan buahnya, kalau nggak ada ya dia makan daunnya. Sama yang kurang juga tetap kembang sepatu. Kembang sepatu adalah pakan andalan bagi semua binatang. Nggak dikura, nggak di ini, mereka bagus. Gitu. Oke, di akhir video, ini juga udah mau maghrib. Bentar lagi buka, Hanif juga harus berbuka puasa dulu. Kita akan merekap, jadi video yang back to back 3 ini, gue lebih memfokuskan ngasih lihat bagaimana
enclosure outdoor yang gue bikin di sini, dan akan menjadi breeding project juga ke depannya menggunakan enclosure dan sistem seperti ini juga. Nih, kasih lihat nih. Ini cuman pakai timer doang untuk mistingnya, timer yang biasa lah, banyak di online dijual. Tuh, kayak gini. Nanti kita bisa atur sendiri waktu-waktunya. Nggak susah kok, gampang. Seperti itulah. Jadi doakan biar project-project ini bisa terus berjalan, berkembang. Satu hari kita Indonesia bisa menjadi proper breeder rare animal yang dipandang juga sama luar negeri. Walaupun semua itu akan memerlukan proses yang cukup lama, effort yang cukup besar, tenaga, dan energi yang luar biasa akan terkuras. Tapi nggak apa-apa, karena kecintaan kita dengan binatang, kita akan tetap lakukan. Sebelum azan akan gua close video ini. Terima kasih buat semua supportnya. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Share kalau kamu suka. Bye-bye.